Pembahasan kita kali ini mengenai transportasi tumbuhan, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa tumbuhan itu memerlukan bahan-bahan untuk proses fotosintesis ya. Salah satunya adalah air. Nah, air ini bergerak dari dalam tanah yang bergerak dari akar ke ujung daun yang tetap. Nah, pertanyaannya bagaimana cara air tersebut dapat diserap dari tanah sampai ke daun bagian atas dan bagian-bagian tumbuhan mana yang berperan. Di sini untuk penggambaran awal saya gambarkan gambar pohon dengan gambar akar sebagai awalan kalian memahami materi yang akan kita bahas. Nah, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis itu kan salah satunya air diambil dari dalam tanah oleh akar ya, menuju ke bagian atas, bagian daun, karena di sini terjadi proses fotosintesis tersebut. Nah, di sini jaringan-jaringan apa saja di akar ini sudah saya tuliskan di sini, kita perbesar coba. Nah, bagian akar yang pernah kita bahas juga di sini, bagian-bagian akar yang meliputi rambut akar, kemudian jaringan terluar ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat ini sampai ke pembuluh kayu. Ini nanti transportasinya bagaimana dalam mengangkut air. Transportasi pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam ya, ekstravasikuler dan intravasikuler. Nah, ekstravasikuler itu adalah proses pengangkutan pada tumbuhan di luar pembuluh angkut. Ekstravasikuler sendiri terbagi juga masih menjadi dua. Yang pertama adalah simplas. Simplas itu proses pengangkutan air melalui sitoplasma. Jalurnya diawali dari sel rambut akar yang ada di akar tadi, bagian luar. Ini karena di epidermis, kemudian akan masuk menuju parenkim korteks, kemudian endodermis, kemudian perisikel, bagian luar dari silinder pusat, dan masuk ke dalam silem pembuluh kayu yang membawa air dan garam mineral. Nah, di sini ini urut lapisan-lapisannya. Kemudian yang kedua dari jenis ekstravasikuler ada apoplas. Apoplas ini pengangkutannya melalui ruang antar sel. Dia airnya melalui endodermis akan ditransfer melalui simplas secara urut seperti ini melalui sel peresap sampai pada endodermis karena ada pita kaspari. Sini ya, dia akan ditransfer melalui sel-sel peresap. Jadi ini secara yang apoplasnya. Yang kedua yaitu proses pengangkutan secara intravasikuler. Intravasikuler yang berarti di dalam pembuluh angkut, berarti pengangkutannya dimulai dari silem akar menuju silem batang, menuju silem tangkai daun, silem tulang daun, sampai pada mesofil yang terdapat jaringan palisade dan bunga karang tempat fotosintesis itu berada. Jadi, di sini bisa kita ketahui bahwa tumbuhan memerlukan bahan-bahan fotosintesis tadi dari tanah menuju daun yang bersifat tetap itu dengan cara air yang diserap akan menuju ujung daun secara simplas terlebih dahulu. Secara simplas tadi yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Secara simplas, maaf. Nah, yang ini dari sel rambut akar, ini adalah awalan. Kemudian parenkim, korteks, endodermis, sampai ke silem. Nah, setelah sampai di silem, itu nanti akan dilanjutkan secara intravasikuler. Secara intravasikuler yaitu melalui silem akar sampai menuju mesofil daun.
Nah, seperti pada gambar yang di awal tadi, pohon bagian tumbuhan yang berperan dalam transportasi ini dari akar menuju batang, menuju ranting daun, menuju daun yang ada jaringan mesofilnya. Conclusion-nya dari pembahasan ini dan dari soal bisa kita simpulkan, cara air yang diserap tanah sampai ke daun paling atas melalui sel rambut akar menuju parenkim korteks, endodermis, perisikal, kemudian silem. Setelah sampai di silem, nanti akan melalui silem akar, batang, tangkai daun, silem tulang daun, dan sampai kepada mesofil. Yang ini adalah secara simplas dan ini secara simplas ekstravasikuler, ini secara intravasikuler. Dan bagian tumbuhan yang berperan adalah akar, batang, dan daun tentunya. Cukup sekian. Terima kasih, semoga jelas.